Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Atul mukarramin, para alim ulama, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hikmah beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan, para sepuh, para tokoh lingkungan, jamaah sholat subuh yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kesehatan kita ini dengan amal-amal yang baik. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa menjalankan ajarannya sehingga kita diaku sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih menyangkut masalah hukum menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak. Jadi umat Islam ini banyak yang kaya, makanya ada bahasan tentang emas dan perak, apalagi sampai punya gelas emas, cangkir emas, ngopi gelasnya aja emas. Nah, ini tentunya banyak umat Islam yang mempunyai, maka perlu dikaji dan dibahas. Jadi sebenarnya umat Islam itu tidak perlu alergi menjadi orang kaya. Jadi zaman dulu pun, zaman Rasulullah, banyak sekali orang-orang yang kaya raya. Orang Arab yang kaya, ya tentunya umat Islam diperbolehkan menjadi orang kaya dengan catatan ada hal-hal yang ditasarrufkan, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagian daripada kekayaan itu diinfakkan atau ditasarrufkan buat fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, suatu pasal, wala yajuzu, dan tidak boleh, istimalu, memakai, awanid zahabi wal fiddati, wadah emas dan perak. Jadi tidak boleh bagi umat Islam minum atau makan yang wadahnya itu, tempatnya itu dari bahan emas. Wa yajuzu, dan boleh, istimalu, memakai, ghairihima, selain emas dan perak, minal awani, daripada wadah-wadah. Dasar hukumnya rawahul Bukhari wa Muslim, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu bersabda, la talbasu al-harira walati baja. Janganlah kalian memakai kain sutra, baik itu sutra kasar maupun sutra halus atau sutra yang lembut. Wala tasrobu, dan jangan minum fi aniyatiz zahabi, di dalam wadah emas, wal fiddati, dan perak. Wala takulu, dan jangan makan fi sihafiha, di dalam piringnya, artinya piringnya emas ataupun perak. Kenapa alasannya umat Islam tidak boleh? Fa innaha, karena sesungguhnya wadah emas dan perak, lahum, adalah diperuntukkan orang kafir, fid dunya, di dunia, walana, dan bagi kita umat Islam, fil akhirati, di akhirat. Jadi kita umat Islam ada batasan-batasan. Di antaranya kita tidak boleh atau diharamkan menggunakan gelas ataupun piring emas atau bakul dari emas, wadah nasi dari emas. Ya, ini dilarang. Alasannya apa? Di dalam hadis ini dijelaskan fa innaha lahum fid dunya. Emas-emasan tadi itu diperuntukkan orang kafir di dunia ini. Walana fil akhirah, dan untuk kita umat Islam jatahnya di akhirat, artinya di surga. Jadi umat Islam yang masuk surga nanti bisa menggunakan perhiasan emas, ya. Tapi di dunia sebagai ujian tidak diperbolehkan untuk dipakai atau digunakan. Ya, tentunya ini nasihat buat orang-orang kaya. Ya, kalau kita mendengar berita atau membaca berita orang-orang yang hartanya triliunan, ya, miliaran, triliunan, ini sangat memungkinkan untuk mempunyai gelas emas ataupun piring emas. Nah, kalau bagi mayoritas kita ya mungkin hanya membayangkan saja. Bagaimana kalau kita ngeteh atau ngopi gelas kita dari emas? Itu hanya bayangan saja. Tapi bagi orang-orang kaya itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu impian, tapi itu kenyataan. Belum lagi kita dengar zaman khalifah, raja-raja. Itu zaman dulu banyak orang yang kaya raya bahkan menggunakan mahkota-mahkota rajanya atau ratunya. Itu mahkota itu kalau kita ya peci ya, tapi terbikin dari emas dan perak, kemudian dengan perhiasan intan, berlian, jamrud dan lain sebagainya. Ini kalau dia raja-raja Islam, raja Muslim, maka tidak diperbolehkan untuk memakainya. Ini tentu batasan. Ya minimal kita bisa memahami bahwa orang-orang yang memakai perhiasan emas itu biasa disebut dengan kehidupan yang glamor, ya. Apalagi yang
Kita dengar misalnya ada jam tangan dari emas. Ya, kalau cincin emas sudah banyak kita lihat ya. Tapi gelang ini, jam tangan ada yang dari emas atau sekurang-kurangnya dilapisin emas sekian puluh gram. Ini bagi orang Islam tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Nah, salah satu alasannya adalah memang tidak diperuntukkan umat Islam di dunia. Nah, oleh karena itu ujiannya adalah bagaimana kalau kita melihat orang-orang non-Islam yang memakai, ya kita tidak perlu iri, tidak perlu pengen menggunakan atau memakai seperti mereka. Karena mereka hanya bisa menggunakan ketika di dunia, hidup di dunia yang sebentar atau yang sementara ini. Sementara di akhirat mereka tidak bisa memakai, ya karena dipastikan mereka tidak masuk surga, tidak akan memperoleh kenikmatan ukhrawi, kenikmatan hidup di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita walaupun di dunia tidak mempunyai perabotan dari emas, tapi nanti di akhirat diperbolehkan dan disediakan oleh Allah. Faslun, suatu pasal. Tadi yang berkenaan dengan perhiasan emas. Sekarang pasal berikutnya, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak, Bapak dan saudara, siwak itu kalau yang umum, yang biasa, kalau yang sudah umroh atau haji itu di tanah Arab banyak yang jualan siwak, kayu siwak. Kayu siwak itu disebutnya kayu arok ya. Yang orang Arab biasa menggunakan itu untuk membersihkan gigi. Hanya cara menggunakannya berbeda dengan orang kita. Kalau orang Arab yang kita lihat banyak itu saudara-saudara kita orang Arab terus menggosok gigi gini, gosok terus saja sambil ngobrol dengan siwak panjang segini, diraut kayak pensil, kemudian dicacah kayak sikat gigi. Jadi siwak itu ujungnya itu bentuknya kayak sikat gigi. Makanya gigi mereka putih-putih. Walaupun orangnya banyak yang hitam, tapi giginya putihnya luar biasa. Kalau kita ya kayak sepah tebu ya. Jadi tebu yang habis digiling itu, habis dimakan itu ada ampasnya, itu bisa digunakan membersihkan gigi. Nah, ini siwak, kalau kita yang memakai ini beda. Ya. Kayu arok atau kayu siwak yang biasanya buat oleh-oleh orang pulang haji atau pulang umroh, kita menggunakannya cuma begini aja, dimasukkan. Jadi tanpa diraut tadi. Ya, nah ini tidak menjadikan gigi kita bersih. Nah, ketika kita pakai seperti kebiasaan kita di Indonesia, itu hanya apa istilahnya, tabarukan saja ya. Karena tidak menjadi bersih. Ya, kotoran yang ada di gigi ya tetap ada. Cuma kalau siwak yang asli dari kayu siwak atau kayu arok itu aromanya memang beda. Ya, aromanya agak wangi. Nah, dan ketika kita pakai, walaupun mulut kita bau, setelah itu kita cabut, ininya masih bau wangi, bau sedap, ya sedap kayu itu. Kalau di kita ada kayu yang sedap itu aromanya, namanya kayu gaharu ya. Nah ini di Arab
biasa digunakan kayu siwak atau kayu arok, dan ini hukumnya sunnah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Artinya kapan saja kita disunahkan menggunakan siwak. Dasar syariatnya hadis rawa an-Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i wa ghairuhu, dan lainnya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, as-siwaku, adapun siwak, mut'iratun, bisa mensucikan atau membersihkan, lil fami, pada mulut, mardhatun lirabbi, mendapatkan ridho dari Allah atau untuk meraih ridho Allah. Warawa al-Bukhari ta'liqan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wasiwaku al-alatu allati tutliku biha al-asnan. Ini pengertian siwak. Siwak itu merupakan alat yang biasa digunakan untuk menggosok gigi. Ya, kalau kita yang tiap hari menggosok gigi ya dengan sikat gigi yang kita beli di toko. Wa yutlaqu alal fi'li wa tahsulu as-sunnatu bistimali kulli khosnin yuzilul wasakha wa'udul araq al-ma'ruf bisiwak afdalu. Jadi secara umum, secara mutlak, secara umum kita menggunakan siwak bisa memperoleh pahala siwak atau sunnah, yaitu dengan memakai alat apa saja, yang penting yuzilul wasakho, bisa membersihkan kotoran gigi. Ya, karena kalau kita habis makan biasanya ada sisa-sisa makanan. Tetapi wa'udul araq al-ma'ruf bisiwak afdalu. Tetapi kayu arok yang kita kenal dengan siwak itu afdalu, lebih utama. Ya, jadi kalau di kita menggunakan sikat gigi atau yang lainnya yang tujuannya membersihkan gigi, itu juga sudah mencakup atau meraih sunnahnya siwak. Karena tujuan siwak, ya, tujuan dari penggunaan siwak adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di gigi. Nah, berarti secara umum apa saja alat yang kita gunakan untuk membersihkan gigi, maka itu dibolehkan dan bisa mencapai derajat kesunnahan. Hanya dikatakan kalau kita menggunakan kayu arok atau yang dikenal dengan kayu siwak, itu akan lebih afdol, lebih baik. Kenapa? Karena memang Rasulullah asalnya atau aslinya yang dipakai menggunakan kayu siwak. Jadi ketika kita memakai siwak ada dua tujuan. Yang pertama untuk meraih sunnah Nabi, ya berarti ibadah. Yang kedua ya untuk membersihkan gigi dalam rangka tinjauan kesehatan giginya yang bersih. Tentu gigi yang bersih lebih baik daripada gigi yang tidak pernah dibersihkan tentunya. Ya, apalagi kalau gigi lama nggak dibersihkan ya bisa bau. Jadi sepanjang waktu
kita disunnahkan membersihkan gigi, illa kecuali ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari, lis-shaimi bagi orang yang puasa. Orang yang puasa sunnah atau puasa wajib, tidak dianjurkan membersihkan gigi setelah tergelincir matahari, yaitu setelah masuk waktu zuhur. Jadi kalau kita puasa dari subuh jam 5, taruhlah tadi jam setengah 5 ya kalau hari ini, dari setengah 5 kita sudah memulai puasa, maka nanti pertengahan hari yaitu zuhur kurang lebih jam 12 siang sampai maghrib, kita tidak diperkenankan untuk membersihkan gigi atau siwak tadi ya. Kenapa alasannya? Orang puasa di siang hari tidak dianjurkan menggunakan siwak. Ini ada dasar hukumnya. 5 rawahul Bukhari wa Muslim. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la khulufu famis shaimi, sungguh bau mulutnya atau bau busuknya mulut orang yang berpuasa, atyabu, itu lebih harum, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau minyak misik. Minyak misik itu minyak wangi yang paling wangi ya bagi orang Arab. Ya, tradisi bapak-bapak biasanya menggunakan minyak wangi, minyak subuh, minyak zuhur, minyak maghrib, minyak yang kita pakai. Itu sebagian besar orang Indonesia bilangnya itu minyak nyong-nyong. Ya, malah ada yang nggak suka, kamu pakai minyak nyong-nyong. Ya, itu padahal kegemarannya orang Arab. Ya, coba lihat itu di toko-toko Arab yang jual peralatan Muslim itu. Di antaranya jualannya minyak wangi, semua aromanya seperti itu. Ya, ada yang aroma Ka'bah katanya, aroma Madinah yang dipromokan di medsos itu. Itu ada salah satu jenis minyak wangi yang disebut misik. Itu kalau misik yang asli itu harganya mahal, ya, sangat-sangat mahal. Itu baunya paling harum menurut orang Arab, walaupun menurut orang Indonesia sebagian besar tidak suka ya, atau kurang suka. Ya, itu memang selera ya, selera. Makanya parfum yang dijual di toko-toko minyak wangi itu kan berbagai macam aroma. Ya, kalau anak muda biasanya ya kebanyakan yang aroma yang bau-bau Eropa, ya, minyak wangi atau parfum yang ala-ala Eropa itu. Ya, tapi bagi bapak biasanya yang ala Arab, ya, minyak yang dipakai kalau mau sholat Jumat pakai minyak wangi. Ya, itu di masjid banyak bau harumnya sesuai tradisi Arab tadi. Jadi disunnahkan orang memakai siwak sepanjang waktu, tapi pengecualian bagi orang yang berpuasa setelah zuhur sampai maghrib tidak disunahkan, illa, dikecualikan. Wa fi salasati mawadi asaddu istihbaban. Jadi
di sepanjang waktu, tetapi ada waktu yang asyaddu, yang sangat-sangat disunahkan, berarti sunnah muakkadah. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika bau mulut ini berubah. Ya, kalau kita lama nggak ngomong, diem aja, mulutnya nggak terbuka, sekali terbuka aroma mulutnya bau. Bukan bau karena makan pete atau karena jengkol, bukan, karena memang diemnya itu sendiri sudah menyebabkan aroma kurang sedap. Nah, pada saat itu kita disunahkan untuk menggunakan siwak untuk mengharumkan mulut kita tadi itu. Atau autarkil akli wasyurbi, jadi orang yang diam lama atau orang yang tidak makan tidak minum, ya seperti orang yang puasa misalnya, itu kan mulutnya biasanya bau ya. Sedangkan bau yang tak sedap bagi orang yang puasa nanti akan diganti di akhirat, bau mulutnya bau harum. Ya, tadi bau minyak misik tadi, bau harum. Demikian juga waghori dan lain-lainnya. Apa contohnya? Misalnya orang yang bau mulutnya tidak sedap. Contoh misalnya perokok. Nah, orang yang suka merokok, baunya tentu ya kurang sedap. Nah, bagi orang yang tidak suka rokok, ya kebauan. Itu namanya dzikroihatin karihatin. Karihatin itu tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang ya. Rokok sekalipun banyak yang suka, tetapi lebih banyak yang tidak suka. Kalau di sini banyakan yang ngerokok atau banyakan yang tidak ngerokok? Ya, seimbang ya. Ya, itu rokok, orang yang biasa merokok itu disunahkan untuk pakai siwak. Ya, untuk mengharumkan mulutnya tadi. Ya, agar supaya mulutnya tidak bau. Atau misalnya yang biasa makan pete atau jengkol atau bawang merah ya, bawang merah, itu semua termasuk raihatin karihin, bau yang tidak disukai ya, tidak disukai banyakkan orang. Walaupun sebagian ada yang suka bau jengkol. Kalau bau jengkol dicium-cium, wah ini jengkolnya sedap banget nih, udah ngiler aja. Ya, tapi dibandingkan dengan yang tidak suka, banyakkan yang tidak suka. Sama juga dengan rokok tadi, antara yang suka bau rokok dengan yang tidak suka, tentunya banyakkan yang tidak suka. Walaupun yang suka juga banyak, tapi kalau dibandingkan lebih banyak yang tidak suka. Karena itu termasuk dziraihatin karihatin, bau yang tidak sedap. Jadi karihah itu sebenarnya kayak makruh, berarti tidak disukai. Jadi perbuatan makruh, perbuatan yang dibenci, maksudnya perbuatan yang tidak disukai. Walaupun makruh itu tidak berdosa, tapi ditinggalkan lebih baik. Itu disunahkan menggunakan siwak atau memakai siwak. Wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari tidur. Jadi orang yang baru bangun tidur disunahkan pakai siwak. Ya, kalau tadi menggunakan acuan yang di depan tadi, segala sesuatu yang berfungsi yuzilul wasah,
yang bisa menghilangkan kotoran gigi, itu bisa mencapai sunnah. Ya kalau kita ya bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu udah tradisi kita. Ya sudah refleks, kalau bangun pasti gosok gigi, ya sikat gigi. Itu juga sudah mendapatkan kesunahan daripada ajaran Rasul tentang siwak kalau ditinjau dari segi tujuan memakai siwak. Jadi ketika bangun tidur, ya semua orang yang bangun tidur mulutnya pasti bau tidak sedap. Agar supaya enak, maka ya dipakein siwak tadi. Wa indal qiyami ila sholat. Dan yang ketiga adalah ketika mendirikan sholat. Indal qiyam, berdiri ila sholat, menuju sholat, maksudnya akan sholat. Ya, jadi ketika akan sholat disunahkan pakai siwak. Ya, siwak tadi. Kita lihat kadang-kadang ada orang tidak pakai siwak tapi bajunya yang dipakai. Ya, gini. Ini bajunya gini-gini. Dibuat gosok. Ini ada beberapa orang yang rajin ketika mau takbiratul ihram, ini pakai bajunya dibuat gosok giginya. Ini yang mudah-mudahan termasuk dapat sunahnya siwak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat baju yang dipakai ini bukan menghilangkan bau yang tak sedap dari mulut, tetapi mengalihkannya. Ya, jadi karena ini tidak mengandung aroma harum baju ini. Ada yang pakai serban buat gosok-gosok, ada yang pakai baju. Ya, saya perhatikan di masjid-masjid kadang-kadang ada orang sholat gosok gigi dengan bajunya. Kalau menurut saya itu bukan membersihkan, tapi memindahkan bau yang ada di mulut, dipindahkan ke baju. Ya, ini kalau menurut emas saya kok kurang berkenan ya, kurang pas. Sama dengan kalau saya ngelihat anak-anak yang kalau lagi pilek itu pakai kaos, terus kaosnya ditarik begini. Ya, pernah lihat nggak? Sering lihat anak-anak ini kaosnya ditarik begini buat ngelap ingus ya. Jadi kan kaosnya akhirnya ya kotor, jadi memindahkan ingus. Memang bersih dari hidungnya tapi pindah ke kaos. Nah, kalau siwak tadi pakai ujung baju kita pakai, saya rasa juga begitu, memindahkan. Kalau tadi dikatakan secara mutlak benda lain yang penting bisa membersihkan, itu maksudnya seperti contoh sikat gigi tadi. Kalau sikat gigi kan memang membersihkan dan habis itu sikat giginya bersih juga. Kalau kita pakai ini atau pakai ujung serban, yaitu nanti pindah ke baju atau ke ujung serban bau mulut tadi. Ini juga menggunakan logika, tetapi yang penting ya tadi memang ada orang yang hanya mencari sunnahnya saja siwak, yang penting pokoknya menggosok gigi itu sunnah. Tetapi yang kedua, kalau kita lihat daripada tujuan penggunaan siwak ya belum tercapai karena tidak bersih. Ya, tidak bersih atau bersihnya gigi. Itu karena semuanya itu ada makosidnya, ada maksudnya, ada tujuannya. Jadi mengapa orang diperintahkan untuk siwak tadi, ada tujuannya untuk membersihkan gigi. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
yang selalu menggunakan siwak, itu seperti yang kita lihat orang-orang Arab yang terus-menerus pakai siwak. Saya jarang melihat orang Arab yang lagi santai tidak memegang siwak. Ya, dia selalu begini makainya ya. Kalau kita kan begini. Ya, karena tidak diraut tadi, tidak dicacah. Itu hanya istilah lainnya disebut hanya tabarrukan saja. Ya, tabarrukan artinya kita mengharapkan pahala mencontoh Rasulullah. Ya, termasuk ihya usunnati, menghidupkan sunnah Rasul, yaitu sunnah bersiwak tadi. Baik, kalau ada yang bertanya, tadi ada 2 tema ya. Yang pertama tentang emas dan perak, kemudian yang kedua tentang siwak atau sunnah bersiwak. Silakan kalau ada yang nanya. Pak Yai. Iya. Mengenai itu Pak Yai, mengenai perak dan emas. Kan kalau perak itu diharamkan baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perak, kalau emas diharamkan hanya untuk laki-laki saja. Pertanyaannya adalah banyak orang juga memakai itu Pak, itu apa? Baki. Baki itu apa sih namanya? Nampan yang menggunakan perak. Itu pertama, bagaimana hukumnya? Yang kedua, bagi penjual perak, itu kan di Jawa tuh ada tuh Pak, kerajinan perak di daerah mana tuh namanya? Bukan. Di Jawa tuh ada tuh memang khusus kerajinan perak. Bagaimana hukumnya orang yang menjual perak? Padahal perak itu bagi kita tuh dilarang sama Rasulullah. Itu sih, terima kasih. Iya. Menggunakannya dan menyediakan pengguna hukumnya sama. Jadi orang yang menggunakan emas atau menggunakan perak tadi dinyatakan haram. Bagaimana kalau nampan? Ya nampan sama, termasuk awani, termasuk wadah. Apakah itu nampan, apa piring, apa emas, ya, minad dahab dari emas, wal fiddah dan perak. Nah, kalau ada orang punya nampan bahannya dari emas atau dari perak, yang dilarang itu menggunakan atau istimal, memakai. Tapi kalau hanya untuk perhiasan, simpanan, investasi saja, ya biasanya kalau Pak Dadi ya ditaruh di bupet ya, atau di lemari kaca, ya itu tidak dipakai namanya, tidak istimal, ya boleh. Tapi yang dilarang tadi adalah memakainya. Sama dengan Bapak punya arloji jam tangan dari emas, tapi nggak dipakai. Ada orang nawarin jam emas, ini harganya berapa? Ini murah kok, cuma 60 juta. Ya bagi orang kaya itu murah, jam tangan 60 juta. Ya dibeli, tapi nggak dipakai, tidak berdosa. Nah yang berdosa itu kalau dipakai. Jamnya tadi loh, kan sekarang banyak jam katanya dari emas juga. Ya tadi nampan dari perak. Kalau itu tidak dipakai tidak berdosa. Yang berdosa yang memakai. Kemudian penjual, bagaimana bagi penjual dan pembuat bahan-bahan yang dari perak tadi? Ya yang membuat kalau memang diniatkan untuk dijual dan nanti oleh pembelinya akan digunakan atau akan dipakai kebutuhan sehari-hari, ya berdosa. Yang memakai berdosa,
yang menjual berdosa, yang membikin ya berdosa. Ya sama dengan pokoknya semua perbuatan haram, fasilitatornya ya ikut kena hukum haram. Ya contoh yang jelas-jelas adalah tentang khamr, minuman arak atau minuman keras. Kalau ada orang minum keras, minum minuman, itu haram. Bagaimana kalau orang yang jual? Ya haram. Gimana kalau orang yang bikin? Apalagi bikin oplosannya. Ya di beberapa daerah sering kita dengar ada korban minum oplosan, yaitu arak yang dicampur dengan spiritus, arak yang dicampur dengan obat nyamuk, ya baygon, ya dan sejenisnya. Ya bagaimana yang mengoplos tadi? Ya secara hukum ya kena haram. Jadi produk yang diniatkan untuk digunakan tadi emas perak, maka mereka yang memproduksi haram. Tapi kalau hanya niatnya untuk souvenir yang kemudian disimpan saja, tidak dipakai, ya tidak apa-apa. Ya tidak terkena hukum haram. Kalau emas yang dipakai di gigi, iya. Itu ada suku tertentu itu yang justru senang pakai itu gigi dari emas ya. Jadi semakin banyak lubangnya nanti semakin banyak emasnya di gigi. Itu termasuk menggunakan perhiasan emas. Kalau emas bagi orang laki-laki untuk perhiasan haram. Tapi kalau ibu-ibu, ya ibu-ibu mau di gigi, mau di kuping, mau di tangan, mau di hidung, di mana aja boleh ya kalau perempuan. Jadi gigi yang bapak kalau mengganti gigi dengan gigi emas tidak diperbolehkan. Ya, itu perhiasan emas termasuk perhiasan. Kan ada itu Pak, itu kalau emas itu ada, kalau orang nikah itu ada emas putih itu Pak itu. Sebetulnya emas putih kan sebetulnya campuran antara perak sama emas. Cuma kandungan emasnya itu jadi sedikit sebetulnya itu. Sebetulnya kadar emas yang menjadikan haram itu apakah karena kadar emasnya banyak atau kadar emasnya sedikit Pak? Kan kalau yang orang nikah tuh jangan pakai emas kuning, nggak boleh gitu. Jadi dia pakai emas putih. Ya, kasiruhu wa qaliluhu sawaun. Banyaknya dan sedikitnya sama. Jadi bagaimana kalau kadarnya cuma 70? Kan ada yang kadarnya 80, 90 kadarnya. Artinya semakin asli atau mendekatin asli, maka campuran emasnya lebih banyak. Bagaimana hukumnya? Ya tetap saja tidak boleh. Jangankan emas yang sudah dicampur tadi ya, hanya disepuh saja. Kan ada misalnya cincin besi disepuh itu dilapisin, yang hanya dicelup saja. Itu juga tidak boleh. Jadi bukan karena banyak dan dikitnya. Nah, yang penting materialnya dari perak atau materialnya dari emas, itu yang menyebabkan haramnya. Nah, kenapa haramnya? Ya alasannya kalau bisa saja mungkin ada yang ahli kedokteran, kandungan meteorologi, ya meteorologi, atau ada yang ahli kesehatan. Oh, orang kalau pakai emas begini ya silakan aja. Tapi kalau menurut hadis yang aslinya tadi kan, kenapa sih orang Islam kok nggak boleh pakai emas tadi itu? Alasannya
Rasulullah menyampaikan kalau bagi orang Islam itu untuk di akhirat, kalau untuk di dunia itu untuk orang kafir. Ya itu saja. Ya, jadi alasan medis atau alasan yang lain silakan itu diteliti sendiri. Misalnya kalau orang laki menggunakan emas nanti dampak kesehatannya buruk misalnya apa, itu boleh-boleh saja. Tetapi itu bukan asli dari maqasid syariah. Ya begitu Pak Dadi. Yang lain? Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa mungkin sebagian orang mengatakan bahwa cincin emas itu boleh digunakan, tapi katanya, tapi wallahu a'lam harus ada batu cincinnya katanya, tapi nggak mau emas semua. Gimana hukumnya juga itu? Iya. Lalu tadi apa yang nggak usah tanya seperti apa harapannya. Karena banyak beredar orang bapak-bapak mungkin dia makanya menghindar harapannya tadi, dia pakai batu aja deh, juga supaya nggak mau dimasuk emas. Terima kasih. Iya. Jadi bagaimana kalau cincinnya itu biar nggak haram dikasih batu cincin, misalnya batu apa kalilaya, Sapir, jamrud, kecubung, ya macam-macam ya, akik ya, agar supaya tidak haram. Jadi bukan akiknya itu menyebabkan tidak haram. Tadi saja yang pertanyaan dari Pak Dadi itu emas yang dicampur dengan barang perak atau dengan kuningan atau dengan besi yang lain itu juga tidak boleh. Apalagi ini cincinnya masih berupa emas, hanya ditaruhin mata batu tadi, ya tetap saja haram. Jadi batu yang ditaruh di cincin tadi itu bukan menghilangkan keharaman menggunakan perhiasan emas tadi itu. Jadi tetap tidak diperkenankan. Jadi kalau mau menggunakan ya dari bahan yang lain tadi, ghairuhu, selain emas itu, kalau selain itu ya juzu, diperbolehkan. Ya, jadi tidak apa-apa ya. Jadi wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan atau memakai selain emas dan perak. Jadi kalau selain itu tidak apa-apa, selagi tidak ada sesuatu yang mengharamkan. Kalau misalnya apa sesuatu yang mengharamkan, ya misalnya cincin besi atau cincin dari logam yang lain tapi hasil mencuri, ya itu kan haramnya karena mencuri. Tapi secara materialnya tidak haram. Atau dari plastik, bahan plastik misalnya, ya itu silakan saja. Jadi yang diharamkan tadi itu logamnya yang ada dalam pemakaian tadi. Adapun ada apa tadi tambahan-tambahan yang lain itu tidak mengurangi keharamannya. Ya. Bahkan ada orang yang memakai, bapak-bapak ya, pakai cincin emas sampai tua dipakai. Katanya itu apa? Itu cincin kawin. Jadi ketika dia menikah itu ada cincin kawin antara laki dan perempuan, jadi sepasang. Itu dipakai sampai tua, padahal dia muslim. Ya, jadi dia tidak mau melepas, alasannya karena ini
cincin kawin tadi. Yaitu kawinnya berarti bukan ala Islam. Ya, artinya menggunakan cincinnya tadi itu loh, tidak ala Islam. Kalau mau ya cincinnya suruh make istrinya saja. Kalau istrinya kan tidak apa-apa, boleh menggunakan emas dan perak sama boleh. Perempuan boleh, yang tidak boleh laki-laki. Jadi atau masih meminang pakai tukar cincin. Ya, kalau hanya sekedar simbolis saja untuk dipoto ya biasanya kan dipoto oleh EO-nya. Oh ini silakan dipakai, dipoto. Ya habis dipoto, habis pemotretannya kasih lagi ke istrinya yang make. Nah, jangan bapak-bapak make sampai bertahun-tahun atau sampai tua. Ya ada, saya lihat itu. Jadi dia make sampai usia tua masih memakai cincin emas. Ditanya, katanya cincin kawin. Nah, itu tetap menyalahi daripada hukum Islam, ya haram. Ya bagaimana kita yang melihat, ya tugas kita hanya menasihati, memberitahu. Kalau setelah dinasihati diberitahu kok masih bandel ya wallahu alam, ya terserah. Ya sama dengan orang nggak sholat, dah kita nasihati, bang ayo sholat bang, sholat, tapi tetap aja dia sholatnya cuma setahun 2 kali. Ya itu ya urusan dia. Yang penting kita sudah berdakwah, sudah mengajak, sudah gugur kewajiban, karena dakwah itu wajib hukumnya. Ya, hukumnya bagi setiap individu. Jadi kewajiban berdakwah itu tidak hanya bagi orang pendakwah atau penceramah saja, tidak. Ya bagi semua orang muslim wajib berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia ini ke jalan Tuhanmu. Kita ngajak kebaikan. Ya, adapun sudah kita ajak kok tidak mau, kita sudah gugur daripada kewajiban. Ya, jadi sebenarnya lahan dakwah itu luar biasa banyaknya bagi kita, karena memang masyarakat kita yang disebut dengan mad'u, ya sasaran dakwah itu masih sangat banyak. Ya, termasuk ngajak ngaji seperti pagi ini, ngajak sholat, ya ngajak berbuat baik, ngajak meninggalkan memakai emas, itu juga dakwah semuanya. Cuma ada catatannya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara bijak, ngajaknya dengan cara yang baik. Ya, makanya sering kita dengar orang masuk Islam karena tertarik dengan orang yang ngajak, dengan kelembutannya orang yang ngajak, dengan olah katanya yang baik, sehingga dia tertarik masuk Islam. Kan banyak itu orang-orang yang menjadi mu'allaf karena ketertarikan dengan ajakan orang yang sudah Islam terlebih dahulu. Nah, Rasulullah sendiri juga banyak orang tertarik masuk Islam itu kan karena Rasulullah tidak kasar ngajaknya ke orang. Fabima rahmatim minallahi linta lahun. Maka dengan sebab rahmat Allah kamu bisa berbuat lemah lembut kepada mereka orang-orang kafir. Jadi Rasulullah kepada orang kafir itu ya tidak membentak-bentak, tidak ngomong kasar. Kalau misalnya Rasulullah perang itu hanya waktu perang. Kalau tidak waktu perang ya Rasulullah tidak perang. Jadi orang boleh menghunus pedang itu kalau memang di saat sedang perang.
Makanya ada kisah ketika Rasulullah mau berhaji itu dari Madinah ke Mekah, itu kan membawa sekitar 10.000 jamaah ya. Banyak ya, orang sekampung kita dibawa semua dari Madinah untuk tawaf dan sa'i di Mekah. Itu tadinya tidak dapat izin, makanya dari Madinah oleh Rasulullah disuruh siap-siap perang ya. Ada yang ngasah pedang, golok ya, dan lain sebagainya, tombak. Tapi begitu nyampe di Mekah, sebelum masuk ke kota Mekah, Rasulullah ngirim utusan, suruh minta izin ke DKM. Kalau ke sini ya ke Pak Dadi gitu. Pak Dadi, tolong saya minta izin mau bikin acara di masjid, ada pengajian, boleh nggak? Oh itu ternyata utusan Rasulullah pinjem kunci Ka'bah, dipersilakan. Ya silakan Anda, nih buka masjidnya. Anda mau apa? Mau tawaf, mau sa'i silakan. Jadi Rasulullah diperbolehkan. Begitu setelah utusan itu kembali ke tempat Rasulullah, ke tenda Rasulullah, dikasih tahu diizinkan, alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, kita tidak jadi perang ya, karena mereka tidak menghalang-halangi kita untuk masuk ke Masjidil Haram. Hanya semua ya, tombak, pedang, apa semua disuruh nyimpen oleh Rasulullah. Ya, tidak boleh kita melawan atau memerangi orang yang tidak melawan kita. Akhirnya tidak jadi perang. Bahkan para sahabat waktu itu protes, ya Rasul, kita jauh-jauh dari Madinah kan kita mau perang ke sini. Siapa yang bilang mau perang? Kan kita kalau nggak boleh, kalau mereka melawan, ternyata kan boleh. Ya sudah. Bahkan setelah selesai tawaf sa'i, sudah mau pulang ke Madinah, itu kunci yang dipinjam dari DKM tadi disuruh mengembalikan lagi oleh Nabi kepada mereka. Udah pulangin. Wah, sahabat protes lagi. Ya Rasul, kita untuk meraih kunci ini kan susah, bukan main. Untung aja kita berhasil dapat kunci. Ngapain dikembalikan? Nah, Rasulullah, ini namanya amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu ayat itu berkenaan dengan itu. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan amanah ila ahliha kepada pemiliknya. Nah, jadi kunci tadi dikembalikan lagi kepada DKM-nya, kepada penjaga Masjidil Haram. Jadi orang tidak mesti perang. Jadi umat Islam itu malah intinya damai. Yang penting bisa ibadah dengan baik. Nah, jadi dakwahnya Rasul dengan lemah lembut. Nah, bicara kepada siapa. Yang kedua, mau'idhah hasanah. Mau'idhah itu nasihat. Kalau ceramah juga harus hasanah, harus baik. Materinya baik. Materinya tentang sholat misalnya. Nah, bagaimana kita bercerita tentang sholat agar supaya orang tertarik mau mengerjakan sholat. Itu mau'idhah hasanah. Jangan kita mengajak orang sholat tapi ngoblok-ngoblokin, bodoh-bodohin. Nah, ini ucapan-ucapan yang seperti itu supaya dihindari. Makanya selalu saya katakan kepada teman-teman, kepada para jamaah, kita biasakan untuk menggunakan kata-kata yang positif. Karena semua orang itu pasti ada plus dan ada minus.
Sama juga kepada teman, kepada anak, kepada siapa saja. Kalau di rumah ya kepada istri, katakanlah sesuatu yang baik. Bukan berarti kita bohong ya, bukan membohongi diri. Ini buruk kita katakan baik, tidak. Misalnya kita bicara kepada si A. Si A ini jalannya tidak bagus, tapi dia suaranya bagus. Misalnya jalannya yang tidak bagus jangan dikritik. Kamu jalannya ngasal, tabrak sana tabrak sini, nggak usah. Yang jalannya kurang bagus nggak usah kita sebut. Nah yang kita sebut, wah suaramu bagus ini, coba kalau kamu adzan, wah orang sekampung terkagum-kagum sama kamu. Itu kita mengekspos kepositifan dari seseorang, kelebihan seseorang. Orang itu akan senang, orang itu akan bangga. Ya itu manusiawi ya. Orang itu kalau kita sebut kebaikannya pasti akan senang kepada orang yang nyebut. Kepada kita yang nyebut. Tapi sebaliknya kalau kita nyebut yang buruknya pasti orang itu tidak senang. Ya baik itu pejabat atau rakyat jelata, kalau disebut negatifnya biasanya marah. Atau kalau toh tidak marah, sekurang-kurangnya ada rasa ketidaksenangan, rasa ketidaksukaan. Jadi sekali lagi kita menggunakan kalimat yang positif, kalimat yang baik, dan mengungkapkan atau mengekspos sesuatu yang baik dari saudara kita. Jangan kita memilih hal yang buruk dari saudara kita. Itu mauidhah hasanah namanya. Mauidhah itu nasihat, ya, tutur kata yang positif atau yang baik. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita ekspos dari saudara kita ungkap dari saudara kita kebaikan-kebaikan. Jangan bilang apa dia itu nggak ada kebaikan sama sekali. Tidak bisa. Semua orang pasti ada kebaikannya. Senakal-nakalnya orang atau senakal-nakalnya anak pasti ada kebaikannya. Nah, ketika kebaikan itu kita expose, kita ungkap, kita nyatakan di depan dia, maka dia akan senang. Nah, jadi orang yang biasa pemarah itu sebaiknya dihentikan, kemarahannya dirubah menjadi tutur kata yang lemah lembut. Ya, bukan kok lemah lembut itu dibikin-bikin, bukan. Artinya kita mencari kata yang positif. Baik, sampai di sini waktu yang batasi kita. Mari kita tutup terlebih dahulu. Ala dinya wa likulli sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu qabla ridha wal hamdu idza radita anna daiman abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Benar.